Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Prapis, seorang ahli terapi di bidang jasa terapi tenaga dalam. Beliau dengan Pak siapa, Pak? Ahmadi. Pak Ahmadi. Nah, Pak Ahmadi ini sudah dimintakan izinnya untuk di videoin, Pak ya. Mudah-mudahan niat memvideokan Bapak dalam rangka mengedukasi orang-orang yang ingin hidupnya sehat dan sehatnya selalu awet. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Ahmadi ya Pak ya, menjadi salah satu contoh ya kan, bagaimana kedepannya kesehatan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Karena orang yang paling peduli sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan begitu Pak? Nah, kalau sudah seperti ini, hanya bisa berharap ada solusi atau melalui jalan ikhtiar menemukan teknik yang bisa mengembalikan kesehatan yang pada akhirnya kesehatan nilainya bisa lebih daripada uang. Berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi siapa ya gak karu-karuan. Nah, makanya melalui channel ini ke depan akan berseri bersambung bagaimana kiprah perjalanan Rahman Prapis ini akan membantu Bapak Ibu sekalian solusi bagaimana hidup selalu sehat dan sehatnya selalu awet. Nah, oke, Bapak silakan, Ibu kalau ada yang mau ditanyain silakan Bu. Dan untuk membuktikan ya, saya sampai detik ini usia sudah berarti kalau 72 sekarang sudah 49 ya. Sebetulnya kalau di asuransi orang satu hari itu dihitungnya 1 tahun. Berarti kalau saya lahir 72 tahun bulan 7 tanggal 12, berarti tanggal 13 saya dihitung sudah masuk umur 50 tahun. Jadi umur 50 tahun sampai detik ini, sampai hari ini, alhamdulillah ya, saya mensyukuri nikmat karunia yang diberikan oleh Allah, sehat walafiat. Pegel nggak ada, pusing nggak ada ya. Bahkan tangan saya ini kalau boleh dibilang mungkin kulitnya apa ya, apa namanya Pak, ini kulitnya apa ya, kulitnya lembab. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, teknik yang saya pakai namanya teknik terapi tenaga dalam. Saya biasanya kalau terapi orang harus sambil ngobrol ya Bu ya, biar Bu tahu kenapa. Karena yang penting outputnya ya, betul apa betul ya. Ada orang yang ngobatin ya mungkin dengan berbagai macam teknik ya Pak ya. Ada yang diem tekun ya, dibilang dukun ya Pak, duduk tekun Pak ya. Jadi yang bekerjanya adalah tangan saya. Nah, makanya tangan saya yang bekerja untuk, nah ini tekniknya ini mungkin sangat langka ya, atau mungkin langka, menyedot jenis menyedot penyakit yang ada di badan orang. Jadi Bapak, saya sedot penyakitnya masuk ke tubuh saya dan bisa keluar dari tubuh saya. Nah, itu ada nanti tekniknya. Nah, karena yang bekerja tangan, saya kan kalau pengetahuan yang saya kuasai, saya bisa berbagi pada teman-teman. Sehingga ketika pengetahuan itu diolah dan dipraktekkan oleh orang-orang yang mendengar penjelasan saya, maka dia akan menjadi ilmu. Kalau ilmu ini berarti artinya apa Pak? Pengetahuan dipraktekkan, maka ketika kita sudah terbiasa mempraktekkan pengetahuan tadi, maka jadilah kita orang yang memiliki ilmu tadi. Nah, silakan Pak kalau mau ditanyain, nanti saya jelasin secara detail. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, bahwa sesungguhnya penyakit itu kalau pribadi saya mengatakan itu sebetulnya nggak ada. Yang ada adalah kerusakan organ dan penyumbatan materi sampah. Ya, ini sebetulnya Bapak kenapa mengalami keluhan? Sebetulnya awalnya keluhan, karena keluhan nggak direspon dengan segera berubah menjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan akhirnya berubah lagi menjadi nama penyakit. Awalnya ini hanya penyumbatan, seperti halnya kayak kita, mohon maaf ya, misalkan kita pengen pipis, nah kan ketika menahan rasa sakit Pak ya, pengen BAB ada rasa sakit kan, ketika kita menahan ada mules terus apa namanya kebelet ya. Nah, coba ketika kita menahan ya rasa sakit, tapi ketika dikeluarin rasanya lega nggak Pak? Nah, itu ya. Jadi ada segitiga sampah. Yang pertama namanya sampah zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga zat urin. Ingat ya. Jadi yang pertama apa Pak? Zat padat, kedua zat cair, ketiga zat urin. Nah, coba saya mau tanya sama Bapak sehari makan berapa kali Pak? 3 ya. Kebayang nggak? 3 piring. Bapak BAB berapa hari? Sehari. Ya, sehari nggak BAB.
Oh, 3 hari. 3 hari, kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, 3 hari baru BAB. Nah inilah cikal bakal penyumbatan yang pada akhirnya berdampak menjadi penyakit. Bayangin, sehari makan 3 piring Bu, ya sehari, 2 hari 6 piring, bener nggak? Nah kalau 3 hari 9 piring ya, ini 5 tambah 4, 9 piring. 9 piring masuk di perut Bapak, baru dikeluarin. Kira-kira berulang terus menerus, pantas nggak akan menimbulkan jadi efek yang namanya penyakit? Belum makanan yang lain. Ya, belum makanan yang lain. Nah inilah yang kayak begini ini nggak disadari. Makanya ini kita fair-fairan aja deh. Sebetulnya kita ini layak disebut orang yang baik nggak sih? Sekalipun kita di masyarakat yang orang baik, tapi terhadap diri sendiri kita zolim. Betul nggak Pak? Bapak ini hitungannya menzolimi diri sendiri. Dikasih kesempurnaan, tinggal merawat, pakai menunda lah. Misalnya nih awal-awal menunda minum air bening. Ya nih saya perlihatkan ya. Nih ya, ini air bening ya, saudara-saudara sekalian. Terus ini ada mereknya. Ini mereknya harus saya buang nih ya. Jadi saya tutup. Nah, ini saya mengkonsumsi ini tuh harus ditakar ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya katanya berapa sehari minum air bening bagi orang yang sehat ya Bu ya, saya minumnya banyak itu bukan ukuran. Yang namanya banyak itu ada ukuran. Minimal ya 30 cc dikali berat badan, itu idealnya orang minum air bening. Tapi gampangnya gini aja deh, minimal 2,5 liter per hari ya Bu ya. Nah 24 jam itu dibagi 2,5 liter, kita sendiri yang ngatur, bukan karena kebutuhan haus baru minum. Itu kesalahan besar Bu ya Pak ya. Jadi nanti setelah udah sembuh kita perbaiki lagi konsumsi air beningnya. Makanya sekarang di setiap gedung, di beberapa tempat, di tempat toiletnya sudah ada kan, ada peringatan-peringatan yang ditempel di toiletnya mengenai kondisi air pipis kita nih, warnanya seperti apa. Kan ada tuh gradasinya kan, yang warnanya kuning berarti Anda kekurangan air, warnanya gini-gini kan itu. Nah itu sebetulnya sudah mulai dipublikasikan bagaimana mengelola kesehatan. Nah jadi zat padat itu harusnya sehari sekali Bu kita makan, pagi, siang, sore. Besok paginya harus dikeluarin, dan mengeluarkannya juga bukan asal Bu. Contoh misalnya kayak Bapak nih, Bapak udah 3 hari, terus hari keempatnya misalkan BAB. Nah BAB-nya dihitung Pak, ketika yang turun kotoran tadi dihitung, ini piring yang mana nih Pak? Bener nggak Pak? Kan ada 9 piring, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 piring. Otomatis kan piring yang di bawah keluar. Nah tungguin lagi, jadi di toilet itu bisa lama. Bukan cuma sebentar doang asal wah keluar nih udah. Nah itu mungkin piring yang 1, 2. Nah berarti masih 7, ditambah lagi harus 3 hari lagi. Jadi nggak akan habis-habis. Nah inilah pada akhirnya berdampak di pencernaan. Akhirnya timbul yang namanya mucus. Mucus itu apa? Kerak di dalam usus, disebutnya mucus. Nah mucus ini nanti berdampak apa Pak? Munculnya parasit. Kenapa? Karena jadi media tanam. Bayangin kalau misalkan di perut Anda sekalian banyak parasit gara-gara terjadi endapan di saluran pencernaan. Akhirnya apa? Bapak Ibu sekalian sudah makan masih terasa lapar. Jadi yang membuat kita lapar Pak, karena itu tadi parasit. Kebayang nggak coba? Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian yang punya anak banyak nih, misalnya anaknya ada 10, terus sudah makan bawahnya lapar mulu, boros nggak tuh keluarga itu Pak? Coba kalau misalkan khususnya bersih sedikit saja makan sudah terasa kenyang, maka keluarga itu makannya jadi hemat Pak. Jadi sebetulnya jaga pencernaan, maka hidup Anda akan hemat. Betul nggak Pak? Nah itu baru namanya zat padat. Zat padat ini ada segitiga materi sampah Pak ya. Ini pengetahuannya penting. Nah yang kedua zat cair, air kencing ya, air pipis ya. Nah 2,5 liter dibagi 24 jam. Itu kalau ditakar pakai gelas gagang yang agak gedean, ini kan gelas gagangnya agak kecil ya. Nah biasanya sekitar 8. Jadi 8 ini kita bagi aja per 3 jam pasti minum. Nah cuman kalau minum sekaligus banyak mungkin kita ngap, makanya dicicil setiap 15 menit minum. Pada akhirnya 24 jam kita sudah memenuhi kebutuhan jumlah air bening. Air bening ya, ingat ya, kadangkala orang salah penggunaan kata ya di masyarakat. Pak minum air putih ya Pak ya. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian
ini apa namanya nih, susu, warnanya apa, putih. Apa bedanya dengan orang bilang katanya ini katanya air susu, air putih, ini air bening. Nggak bisa ngeliat apa? Ya kan, kata ini penting. Nah, dalam teknik terapi tenaga dalam, saya sering menggunakan kata-kata bisa mewakili sebagai terapi. Contoh, ketika saya berhadapan dengan orang yang mau diterapi, orang bilang begini, Pak, saya minta diterapi Pak, emang kenapa masalahnya? Saya suka sakit kepala. Kebayang nggak logika kita? Orang mau diterapi ngomongnya saya suka sakit kepala. Dan tugasnya ngapain orang dia aja suka sama penyakitnya? Betul nggak Pak? Jadi hati-hati ya dalam ucapan. Oke, jadi air bening ketika kita konsumsi terus jadi air pipis itu paling tidak Pak sehari itu 8 kali. Logikanya gini, 24 jam kita minum 8 gelas, berarti per 3 jam pasti kencing Pak, logikanya gitu, berarti 8 kali paling tidak. Nah, kalau misalkan jumlah air kencingnya sedikit, ini ada 2 pertanyaan. Kekurangan air cairan atau jangan-jangan sering menunda air kencingnya Pak. Itu akan bermasalah dampaknya Pak. Bisa hernia, bisa prostat. Betul nggak Pak? Nah, kalau udah begitu yang salah siapa? Tetangga, orang tua, ya diri kita sendirilah. Betul nggak Pak? Nah ya, jadi 2 potensi penyakit itu sudah menghadang kita karena kita malas mengeluarkan sampah, zat padat dan zat cair. Nah, yang ketiga namanya zat purin Pak, ini penting. Zat purin ini kalau Bapak Ibu tahu itu apa? Ya, di dalam tubuh kita ada yang disebut metabolisme tubuh kita, ada yang disebut pencernaan, yang di abdomen ya, istilahnya protein namanya abdomen. Nah, ketika kita makan minum di proses di pencernaan, sampah tadi kan ada zat padat, zat cair, zat purin. Nah, yang 3 ini zat purin. Zat purin ini uap Pak. Uap ini keluarnya lewat pori-pori kulit, Bapak Ibu sekalian. Nah, zat padat keluarnya pasti lewat lubang nggak Pak? Lewat pintu nggak? Lewat pintu ya, ingat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap materi pasti lewat pintu kalau mau keluar. Zat padat lewat pintu, air kencing lewat pintu. Nah, zat purin lewat pintunya materi zat purin lewat seluruh pori kulit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayang nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian menguasai teknik mengeluarkan materi lewat pori kulit, maka insya Allah ya menjadi sebuah jaminan kita bisa sehat dan sehatnya selalu awet. Kenapa? Ya sama seperti kayak kita menahan air BAB, menahan air kencing, pasti akan muncul berbagai macam penyakit ya. Menahan air kencing bisa prostat, hernia kan. Nah, terus belum lagi nanti ada batu ginjal segala macam kan. Nah, kalau misalkan menahan zat purin itu begini. Bapak kalau mau pipis minum obat apa enggak Pak? Mau pipis nih, mau minum obat nggak? Hah? Kalau minum obat berarti nggak jadi kencing dong Pak. Kalau Bapak mau kencing ya Bu ya, pasti dikencingin, pasti dikeluarin ya, benar nggak? Atau Bapak pengen BAB pasti dikeluarin nggak? Nah, kenapa ketika Bapak pusing kepalanya, kok malah minum obat? Kesalahannya di mana Pak? Berarti ketika Bapak pusing minum obat, materinya masuk lagi nggak ke dalam diri kita, betul nggak? Harusnya ketika pusing bukannya minum obat, cari solusi bagaimana materi yang namanya zat purin tadi bisa keluar lewat tubuh kita, lewat pori-pori. Nah, itu harus menggunakan teknik namanya teknik 5 macam teknik napas ya. Jadi nanti ke depan kalau Bapak Ibu sekalian mau mengikuti jejak terapis ini, maka akan saya kasih tahu teknik bagaimana menguasai 5 macam teknik napas. Napas itu ada 5 Pak, hanya saya jelaskan secara kisi-kisinya aja ya. Namanya napas pertama napas normal. Bapak sama saya napas normal nggak Pak? Napas normal. Yang kedua napas halus. Napas halus itu orang tidur itu menggunakan napas halus. Nah, ini kan ada 2 ya, ada napas dada dan napas perut. Yang ketiga napas penuh, yang keempat napas segitiga, yang kelima napas lewat pori-pori kulit. Nah, napas yang kelima inilah seluruh penyakit yang awalnya zat purin mengendap jadi namanya semburat, rematik, kolesterol. Nah, terus ada vertigo, migrain dan lain sebagainya. Itu asal muasalnya itu dari penyumbatan materi namanya zat purin. Oke, demikian itu saja. Nanti kita lanjutkan tahap berikutnya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita konsentrasi ngobatin dulu Pak. Iya.